Ada sebuah pertanyaan yang jarang berani kita ajukan dengan jujur. Bagaimana jika tubuh Anda sebenarnya sudah tahu cara mewujudkan apa yang Anda inginkan, jauh sebelum pikiran Anda memahaminya? Bukan melalui usaha keras, bukan lewat afirmasi yang diulang tanpa rasa, melainkan melalui sesuatu yang lebih purba, napas. 5.000 tahun lalu, ketika bahasa belum dibentuk oleh logika modern dan ilmu belum terpisah dari kesadaran, para tabib dan penjaga pengetahuan tubuh memahami satu hal sederhana namun radikal: napas adalah jembatan. Ia menghubungkan yang tak terlihat dengan yang nyata, kehendak dengan perwujudan. Dari pemahaman inilah lahir sebuah praktik yang nyaris terlupakan, teknik 111 napas. Teknik ini bukan ritual, bukan pula mantra kosong. Ia adalah pola pengaturan energi tubuh yang presisi, digunakan untuk menyelaraskan sistem saraf, medan emosi, dan fokus batin dalam satu irama. Mereka yang mempraktikannya percaya bahwa ketika napas disusun dengan urutan tertentu, tubuh memasuki kondisi siap menerima, sebuah keadaan di mana niat tidak lagi terhalang oleh keraguan bawah sadar. Dalam video ini, kita tidak akan berbicara tentang keajaiban instan atau janji berlebihan. Kita akan menelusuri asal-usul teknik kuno ini, memahami mengapa ia bertahan ribuan tahun, dan bagaimana ia digunakan untuk mempercepat perubahan, bahkan dalam waktu 48 jam. Yang akan Anda temukan bukan sekadar teknik bernapas, melainkan cara baru memandang tubuh, bukan sebagai alat, tetapi sebagai kecerdasan hidup yang selalu mendengarkan. Jika Anda bersedia diam sejenak, memperlambat napas, dan mendengarkan, maka pembahasan ini mungkin terasa lebih seperti pengingatan daripada pembelajaran. Teknik 111 napas muncul dari pemahaman kuno bahwa tubuh manusia bukan sekadar kumpulan organ, melainkan sistem energi yang sadar. Dalam banyak tradisi tua, dari pengobatan timur hingga praktik tabib purba, napas dipandang sebagai pengatur utama kehidupan. Ia adalah satu-satunya fungsi tubuh yang berjalan otomatis, namun bisa dikendalikan dengan sadar. Di titik inilah para bijak melihat peluang. Jika napas dapat diarahkan, maka keadaan batin dan tubuh pun dapat diarahkan. Praktik serupa tercatat dalam teks-teks kuno yang membahas prana, Qi, atau tenaga vital. Para tabib tidak memisahkan penyembuhan fisik dari kondisi emosi dan fokus pikiran. Mereka mengamati bahwa pola napas tertentu mampu mengubah denyut jantung, ketegangan otot, bahkan kejernihan keputusan. Temuan ini kini diperkuat oleh ilmu modern. Para ahli kesehatan saraf menunjukkan bahwa napas teratur dapat menenangkan sistem saraf simpatik dan mengaktifkan kondisi pemulihan alami tubuh. Signifikansi teknik ini di dunia nyata terletak pada kesederhanaannya. Ia tidak membutuhkan alat, tempat khusus, atau keyakinan tertentu. Hanya tubuh Anda sendiri. Dalam kehidupan modern yang penuh tekanan dan distraksi, teknik seperti ini menjadi relevan kembali, bukan sebagai kepercayaan kuno, tetapi sebagai teknologi kesadaran yang terlupakan. Sekarang kita memasuki bagian yang paling penting, bukan untuk dipahami secara intelektual, tetapi untuk dialami. Teknik 111 napas tidak bekerja karena Anda mempercayainya, melainkan karena tubuh merespon struktur dan ritmenya. Seperti kunci yang pas dengan gembok, efeknya muncul ketika urutan dilakukan dengan tepat dan penuh kesadaran. Apa itu teknik 111 napas? Angka 111 bukan simbol mistik semata. Ia merujuk pada 3 fase kesadaran yang diselaraskan melalui napas. 1. Kesadaran tubuh. 1. Kesadaran emosi. 1. Kesadaran niat. Teknik ini dilakukan dalam satu sesi berdurasi sekitar 11 menit dan diulang selama 2 hari berturut-turut, pagi dan malam, untuk membentuk pola respons baru dalam sistem saraf dan fokus batin. Langkah 1. Persiapan tubuh. 1. Kesadaran pertama. Duduk atau berbaring dengan posisi tulang belakang lurus namun rileks. Jangan mencari posisi sempurna.
Yang dicari adalah netral. Pejamkan mata. Letakkan satu tangan di dada, satu tangan di perut. Tarik napas perlahan melalui hidung selama 4 hitungan. Rasakan perut mengembang. Tahan napas selama 2 hitungan. Hembuskan perlahan melalui mulut selama 6 hitungan. Lakukan pola ini 11 kali napas. Fase ini bertujuan menurunkan kebisingan tubuh. Ketegangan fisik adalah sinyal ancaman bagi sistem saraf. Dengan memperpanjang embusan napas, tubuh menerima pesan sederhana namun kuat. Tidak ada bahaya saat ini. Hambatan umum di fase ini adalah gelisah atau ingin mempercepat napas. Jika itu terjadi, jangan diperbaiki, cukup disadari. Kesadaran itu sendiri sudah menurunkan resistensi. Langkah 2. Penyelarasan emosi. 1. Kesadaran kedua. Setelah 11 napas pertama, ubah ritme. Tarik napas 5 hitungan. Tahan 1 hitungan. Hembuskan 5 hitungan. Di setiap tarikan napas, arahkan perhatian ke area dada. Bukan untuk merasakan bahagia, tetapi untuk mengizinkan emosi apapun muncul. Teknik ini tidak menuntut emosi positif. Ia menuntut kejujuran batin. Lakukan kembali 11 napas. Pada tahap ini, banyak orang merasakan sensasi halus. Dada terasa hangat, pikiran melambat, atau emosi lama muncul tanpa cerita. Ini normal. Seperti air keruh yang dibiarkan diam, emosi akan mengendap sendiri bila tidak diaduk. Jika muncul dorongan untuk mengontrol atau menganalisis, kembalikan fokus ke hitungan napas. Hitungan adalah jangkar. Langkah 3. Penanaman niat. 1. Kesadaran ketiga. Ini adalah inti teknik dan juga bagian yang paling sering disalahpahami. Tarik napas 3 hitungan. Tahan 3 hitungan. Hembuskan 3 hitungan. Ritme ini menciptakan keseimbangan antara aktif dan pasif. Saat menahan napas, bisikan niat Anda dalam 1 kalimat pendek, spesifik, dan tanpa emosi berlebihan. Bukan harapan, bukan permohonan. Contoh, tubuhku bergerak menuju kondisi yang kuperlukan. Ulangi selama 11 napas. Bayangkan niat bukan sebagai gambar visual, melainkan sebagai arah. Seperti kompas, bukan peta. Tubuh lebih merespons arah daripada detail. Mengapa dilakukan selama 48 jam? Tubuh belajar melalui pengulangan berjarak. Dalam 48 jam, sistem saraf mulai mengenali pola ini sebagai keadaan aman dan terfokus. Banyak praktisi melaporkan perubahan halus namun nyata, kejernihan keputusan, respons emosi yang lebih stabil, dan sinkronisasi tindakan tanpa dipaksakan. Ini bukan karena realitas berubah, melainkan karena resistensi internal berkurang. Ketika resistensi turun, tindakan menjadi tepat waktu dan peluang lebih mudah dikenali. Pikiran terus mengembara. Itu tanda teknik bekerja. Jangan dilawan. Kembali ke napas. Tidak merasakan apa-apa. Sensasi bukan indikator utama. Perubahan sering muncul dalam respon sehari-hari. Ingin hasil cepat. Keinginan ini justru mempertebal ketegangan. Perlakukan teknik ini seperti menyetel alat, bukan memaksa hasil. Teknik 111 napas bukan tentang memanipulasi kenyataan. Ia tentang menyelaraskan tubuh agar tidak menghalangi arah yang sudah Anda pilih. Disinilah banyak orang tersandung, bukan karena tekniknya salah, tetapi karena cara mereka menggunakannya. Teknik 111 napas bekerja paling efektif justru ketika ia tidak diperlakukan sebagai alat pemaksa. Ini terdengar kontradiktif, namun disinilah kebijaksanaan tubuh berbeda dari logika pikiran. Tubuh tidak merespons tekanan, ia merespons kejelasan tanpa paksaan. Bayangkan Anda mencoba membuat air danau menjadi tenang dengan tangan. Semakin diaduk, semakin keruh. Namun ketika tangan ditarik, air perlahan menemukan diamnya sendiri. Teknik ini bekerja dengan prinsip yang sama.
Ia tidak menambahkan energi, melainkan menghilangkan gangguan. Paradoks utama, menginginkan terlalu kuat, justru menghambat. Banyak kegagalan bukan karena napasnya salah, tetapi karena niat dibungkus kecemasan. Ketika niat mengandung kebutuhan mendesak, harus terjadi sekarang, harus berhasil, tubuh membaca itu sebagai sinyal ancaman. Sistem saraf kembali ke mode bertahan, dan siklus lama aktif kembali. Teknik 111 napas mengajarkan sikap yang jarang dilatih. Niat tanpa cengkeraman. Ini bukan pasrah, bukan menyerah. Ini seperti melepaskan busur setelah anak panah dilepas. Jika Anda terus menarik talinya, panah tidak akan pernah terbang. Mereka yang berhasil biasanya melaporkan satu perubahan sikap sederhana. Setelah sesi selesai, mereka melanjutkan hidup tanpa mengulang-ulang niat di kepala. Tubuh sudah menerima arah. Pikiran tidak perlu mengawalnya. Lapisan tersembunyi. Tubuh lebih jujur daripada kata-kata. Salah satu aspek yang jarang dibahas adalah bahwa tubuh tidak memahami bahasa seperti pikiran. Ia membaca keadaan. Dua orang bisa mengucapkan niat yang sama, namun tubuh mereka berada pada kondisi yang berbeda. Teknik ini mengungkap ketidaksesuaian itu. Kadang setelah beberapa sesi, seseorang menyadari bahwa apa yang ia kira diinginkan ternyata bukan arah sejatinya. Ini bisa terasa mengecewakan, namun justru disitulah penyelarasan terjadi. Seperti kompas yang akhirnya menunjukkan utara setelah lama terganggu medan magnet palsu. Mengapa sebagian orang merasa tidak terjadi apa-apa? Karena perubahan tidak selalu datang sebagai peristiwa, melainkan sebagai ketiadaan dorongan lama. Tidak ada ledakan emosi, tidak ada tanda dramatis. Yang hilang justru dorongan menunda, reaksi berlebihan, kebutuhan membuktikan. Ketika sesuatu yang menghambat menghilang, pikiran sering tidak menganggapnya sebagai hasil. Padahal itulah hasil paling signifikan. Kesalahan halus yang perlu dihindari. 1. Mengganti niat setiap sesi. Tubuh butuh konsistensi arah. 2. Mencari sensasi. Sensasi hanyalah efek samping, bukan tujuan. 3. Membandingkan hasil. Setiap tubuh punya ritme adaptasi sendiri. Teknik 111 napas bukan jalan pintas. Ia adalah jalan yang diluruskan. Ketika jalan lurus, langkah sekecil apapun membawa Anda lebih dekat. Pada akhirnya, teknik ini tidak membuat Anda mendapatkan segalanya. Ia membuat Anda berhenti melawan proses alami tubuh dan waktu. Dan seringkali itu sudah cukup untuk mengubah arah hidup secara nyata. Teknik 111 napas bukan tentang menguasai kekuatan tersembunyi, melainkan tentang menghentikan kebisingan yang selama ini menutupi kecerdasan alami tubuh Anda. Kita telah melihat bagaimana napas, sesuatu yang selalu hadir namun jarang disadari, dapat menjadi pengatur ulang arah batin, emosi, dan tindakan dalam waktu singkat, bahkan hanya 48 jam. Dari konteks kunonya hingga penerapan praktisnya, satu benang merah selalu muncul. Ketika tubuh berada dalam keadaan selaras, hidup tidak perlu dipaksa. Keputusan menjadi jernih, emosi tidak lagi menghalangi, dan langkah-langkah kecil mulai terasa tepat waktu. Jika ada satu hal yang patut dibawa pulang dari pembahasan ini, itu adalah ini. Tubuh Anda bukan penghalang bagi perubahan. Ia adalah pintu masuknya. Cobalah teknik ini bukan untuk membuktikan apapun, tetapi untuk mengamati apa yang berubah ketika Anda berhenti melawan ritme alami diri sendiri. Diamkan napas bekerja, perhatikan arah yang muncul, dan biarkan pengalaman Anda sendiri menjadi gurunya. Jika Anda merasa pembahasan ini beresonansi, luangkan waktu untuk mempraktikkannya dengan tenang. Karena pengetahuan sejati tidak dikumpulkan, melainkan dialami.